Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, balik lagi di channel Sobat Anime. Oke, di video kali ini gue akan ngebahas spoiler anime Tokyo Revenger episode 18. Dan sebelum gue lanjutin pembahasannya, kalian bisa tonjok aja dulu tombol subscribe atau berlangganan ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya supaya kalian mendapatkan notifikasi bila gue upload video baru di channel ini. Kalau udah, ayo kita gaskan saja spoiler Tokyo Revenger episode 18-nya. Oke, jadi untuk episode 18 nanti mungkin akan mengadaptasi bagian tengah dari chapter 48, yaitu ketika Draken mengatakan kalau pada hari itu Mikey membunuh Kazutora. Jadi untuk episode 18 nanti akan mengadaptasi dari chapter 48 bagian tengah sampai chapter 51. Takemichi sangat terkejut ketika tahu kalau Mikey telah membunuh Kazutora. Draken menjelaskan kalau alasan kenapa Mikey tidak dipenjara meskipun telah membunuh Kazutora adalah karena Kisaki sudah menyiapkan kambing hitam untuk menggantikan Mikey. Lalu semenjak kejadian itu, Mikey telah jatuh dan Toman dilahap oleh Valhalla. Dan Toman yang telah dilahap oleh Valhalla untuk ketuanya masih sama, yaitu Mikey. Namun untuk wakil ketuanya bukan lagi Draken melainkan Kisaki. Dan setelah itu Toman lalu membengkak dan menjadi organisasi raksasa. Draken lalu mengatakan kalau sekarang dia baru menyadari bahwa alasan mengapa Kisaki masuk ke Toman dari awal adalah menargetkan Mikey. Takemichi seakan tidak percaya jika Mikey telah membunuh Kazutora karena menurutnya tidak mungkin Mikey membunuh orang. Draken berkata bahwa apakah Takemichi bisa menjamin jika dia tidak akan membunuh Kazutora jika Takemichi berada di posisi Mikey, di mana Takemichi mengetahui kalau Kazutora adalah orang yang telah membunuh saudara Takemichi, dan pada hari itu Kazutora telah membunuh Baji. Takemichi lalu secara tiba-tiba mendapatkan ingatan di masa lalu, di mana di ingatan tersebut Takemichi seakan bisa melihat langsung kejadian ketika Kazutora membunuh Baji dan kejadian ketika Mikey membunuh Kazutora. Takemichi keheranan tentang mengapa ketika dia berbicara dengan Draken, dia bisa mengingat kejadian saat Kazutora membunuh Baji dan ketika Mikey membunuh Kazutora. Dia tidak tahu kenapa tiba-tiba dia mendapatkan ingatan yang bahkan dia tidak ingat. Takemichi mengatakan bahwa dia tidak tahu apakah kejadian ketika Baji pingsan, Kazutora yang bonyok, dan Mikey yang berlumuran darah, apakah itu semua memang benar-benar terjadi. Tapi yang Takemichi tahu, di ingatan tersebut dia bisa melihat Mikey yang menunjukkan ekspresi sedih di wajahnya. Dan Takemichi berkata kalau dia harus menyelamatkan Mikey. Takemichi dan Naoto lalu membahas tentang kejadian Halloween berdarah. Naoto berkata kalau kejadian Halloween berdarah berakhir dengan kekalahan Toman, di mana penyebab kekalahan Toman adalah karena Mikey membunuh Kazutora dan karena Kisaki yang sudah merencanakan itu semua. Takemichi berkata kalau Mikey membunuh Kazutora itu karena Kazutora telah membunuh sahabat Mikey, yaitu Baji. Takemichi berkata kalau dia harus menyelamatkan Baji agar Mikey tidak membunuh Kazutora. Dan Naoto berkata kalau Takemichi bisa menghalangi tuduhan Kisaki. Naoto berkata kalau tugas Takemichi adalah dia harus menyelamatkan Baji. Naoto berkata kalau meskipun misinya sulit, tapi sebenarnya Takemichi adalah orang yang luar biasa. Naoto pun meminta pada Takemichi untuk melakukan yang terbaik, dan Takemichi pun pamit pergi pada Naoto. Dan Takemichi pun lalu mengaktifkan kekuatan time leap-nya. Ketika kembali ke masa lalu, Takemichi sedang bersama dengan Hinata. Hinata lalu memberikan sebuah kalung kepada Takemichi, di mana kalung tersebut mempunyai bentuk yang sama dengan kalung yang Takemichi berikan pada Hinata. Jadi si Takemichi dan Hinata ini kayak kapelan lah ceritanya ya, dengan menggunakan kalung yang sama. Takemichi pun berterima kasih kepada Hinata dan berjanji akan menjaga kalung pemberian Hinata tersebut. Di lain tempat, terdapat Kazutora yang sedang berbicara dengan Draken di sebuah tempat yang terdapat banyak sekali motor. Oh ya, untuk tempat Kazutora dan Draken ini bertemu, itu sudah pernah dispoilerkan di ending terbaru anime Tokyo Revengers. Kazutora bertanya kepada Draken tentang mengapa Draken tiba-tiba memanggilnya. Draken lalu meminta pada Kazutora untuk membatalkan keributan antara Toman versus Valhalla. Draken berkata kalau dia tidak akan senang entah kami menang atau kalah melawan Kazutora. Draken berkata kalau dia tidak mengerti kenapa Kazutora dendam kepada Mikey.
Padahal Mikey sudah memberikan kesaksian pendukung pada Kazutora, di mana berkat kesaksian Mikey tersebut, Kazutora bisa keluar dengan cepat. Dan ketika Draken sedang berbicara, perkataannya langsung dipotong oleh Kazutora yang udah mulai panas dengan perkataan Draken tersebut. Kazutora mengatakan kalau dia sekarang sudah berbeda dan berubah dengan Kazutora yang Draken kenal. Draken berkata kalau meskipun Kazutora telah berubah, baginya Kazutora tetaplah temannya. Kazutora berkata kalau besok Toman akan dihancurkan. Draken berkata kalau Mikey tidak menginginkan ini terjadi. Draken pun lalu pergi keluar untuk menemui dan berbicara dengan Mikey. Mikey bertanya apakah semuanya tidak bisa kembali seperti semula. Mikey membayangkan apakah seandainya jika itu kakaknya, dia ingin tahu apakah yang akan dilakukan oleh kakaknya. Draken berkata, siapa yang tahu, berbicaralah kepada CB250T sampai kau puas. Lalu terdapat potongan panel yang menunjukkan aktivitas para anggota Toman dan Valhalla yang akan segera bentrok besok. Ada Baji yang sedang ziarah ke makam seseorang yang sepertinya makam tersebut adalah makam Shinichiro. Kazutora yang sedang berdiri di atas gedung. Mitsuya yang sedang berada di kereta, dan Hanma yang sedang duduk di markas Valhalla. Hari pun lalu berganti esok, dan hari pertarungan antara Toman versus Valhalla pun telah tiba. Hari sebelum pertarungan antara Toman versus Valhalla, Chifuyu mengajak Takemichi untuk bertemu dengan Baji. Baji bertanya apakah Chifuyu belum puas dia pukuli. Chifuyu bertanya apakah Baji sudah membongkar rencana jahat Kisaki. Baji berkata, "Hah?" Chifuyu lalu bertanya pada Baji, "Kau memata-matai Toman kan?" Chifuyu berkata kalau dia sudah mengetahui kalau Kisaki adalah orang yang berbahaya dan mengatakan kalau Baji tidak perlu lagi ada di Valhalla. Baji berkata, "Apa yang kau bicarakan?" Chifuyu bertanya apakah Baji sungguh menjadi musuh Toman. Baji mengatakan kalau berapa kali dia harus mengatakan pada Chifuyu untuk tidak percaya pada orang lain selain temanmu. Baji berkata kalau dia adalah bagian dari Valhalla dan besok dia akan menghancurkan Toman. Takemichi lalu minta pada Chifuyu apakah dia bisa berbicara berdua dengan Baji. Chifuyu pun lalu membolehkan Takemichi untuk berbicara dengan Baji. Takemichi lalu meminta pada Baji agar selamat ketika besok dan memohon kepada Baji agar jangan mati karena Mikey akan sedih jika Baji mati. Baji berkata kalau Mikey adalah musuhnya dan besok dia akan membunuhnya. Mikey berkata kalau ketika masih kecil dia sering bermain dengan Baji di taman ini dan hal yang dia dan Baji lakukan hanyalah berkelahi. Namun setelah itu mereka berdua selalu berbaikan. Mikey berkata kalau sepertinya kali ini dia dan Baji akan benar-benar bertarung. Takemichi meminta maaf pada Mikey karena dia tidak bisa membawa Baji kembali. Mikey berkata kalau Takemichi tidak perlu meminta maaf dan berkata kalau besok adalah pertarungan kita dan semua anggota Toman dalam mode tempur dan Mikey sudah menyiapkan diri untuk situasi terburuk. Seluruh anggota Toman berkumpul untuk melakukan rapat untuk membahas pertarungan melawan Valhalla. Mikey berkata kalau besok kita akan menghancurkan Valhalla dan Valhalla memilih untuk bertarung dengan kita dan tidak ada yang kita peroleh dan Baji ada di antara musuh kita dan prinsip Toman adalah tidak ada ampun untuk pengkhianat. Chifuyu berkata kepada Takemichi kalau hal ini tidak mungkin bisa dihentikan lagi. Dengan muka konyol, Mikey bertanya apakah dia boleh bertingkah seperti anak kecil. Mikey mengatakan kalau dia tidak bisa melawan temannya yaitu Baji. Mikey lalu berteriak dan mengatakan kalau itu adalah jawabannya dan meminta kepada seluruh anggota Toman untuk memindahkan kekuatan mereka semua karena besok kita akan menginjak-injak Valhalla dan membawa Baji kembali ke Toman. Mikey lalu berteriak lagi kalau ini merupakan pertarungan akhir Toman. Kisaki yang melihat hal ini sangat senang dan berkata kalau inilah yang dia inginkan. Mikey bertanya pada Draken apakah dengan ini mendiskualifikasinya sebagai ketua Toman. Draken mengatakan kalau sorakan ini adalah jawabannya. Chapter 51 dibuka dengan banyaknya orang yang berkumpul untuk menonton pertarungan antara Toman versus Valhalla. Oh ya, untuk pertarungan Toman versus Valhalla dengan Toman versus Mobius itu berbeda ya. Untuk pertarungan antara Toman versus Mobius itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan ketika pertarungan antara Toman versus Valhalla itu dilakukan secara terang-terangan, di mana kedua geng ini bertarung dalam suatu arena yang luas dan disaksikan oleh banyak berandalan lainnya. Alasan mengapa mereka semua menonton pertarungan antara Toman versus Valhalla adalah karena siapapun yang menang nanti
maka geng yang menang tersebut akan selangkah lebih dekat lagi untuk menjadi geng terkuat di seluruh Tokyo. Di mana salah satu berandalan yang menonton pertarungan antara Toman versus Valhalla adalah Haitani bersaudara, di mana mereka berdua adalah saudara karismatik Roppongi yang bisa mendapatkan 100 orang hanya dengan sepatah kata. Lalu ada pria gendut yang duduk di atas mobil, dan dia adalah Munchman yang bertugas di Ueno. Dan dari yang Chifuyu dengar, dia adalah orang yang sangatlah kuat. Lalu terdapat seseorang yang melangkah maju ke depan, di mana dia bernama Hansen dari ICBN, yang merupakan singkatan Ikebukuro Criminal Black Members, atau bahasa Indonesianya yaitu anggota kriminal hitam Ikebukuro, di mana dia diberi tanggung jawab untuk bertugas sebagai wasit untuk pertarungan antar Toman versus Valhalla, di mana Chifuyu menjelaskan kalau Hansen adalah saudara Haitani dan Munchman. Hansen pun lalu memanggil partisipan untuk masuk ke dalam arena pertarungan, di mana yang pertama masuk adalah geng Tokyo Manji dan yang kedua adalah Valhalla. Mikey lalu mengucapkan terima kasih karena Hansen sudah bertugas sebagai wasit pada pertarungan ini. Hansen mengatakan kalau Mikey terlibat pertarungan bodoh, maka dia akan menggantikan Mikey. Seseorang lalu berteriak dan menyuruh perwakilan dari masing-masing geng untuk maju ke depan, di mana perwakilan dari Tokyo Manji adalah Draken dan Valhalla adalah Kazutora. Hansen lalu memberikan pilihan pada mereka berdua untuk 5 rode 1 lawan 1 dengan anggota terbaik dari masing-masing geng, atau baku hantam penuh dengan seluruh anggota. Draken lalu berkata karena yang memulai perkelahian ini adalah Valhalla, maka yang memilih adalah Kazutora. Namun Draken mengatakan kalau kami punya satu syarat, di mana Kazutora harus menyerahkan Baji jika perkelahian dimenangkan oleh Toman. Kazutora yang kesal lalu sambil tersenyum ala psikopat berkata kalau Baji datang ke Valhalla secara sukarela dan kami tidak akan mengembalikan siapapun. Draken kembali menegaskan kalau yang Toman mau hanyalah agar Kazutora mengembalikan Baji. Kazutora yang udah emosi mengatakan kalau Draken memanglah bajingan yang tangguh. Hansen yang melihat Kazutora yang udah mulai panas lalu melerai Kazutora agar tidak lebih dulu memulai perkelahian. Kazutora yang emosinya sudah tidak bisa ditahan lalu menonjok muka Hansen dan menendang perutnya hingga Hansen pingsan. Kazutora lalu mengajak seluruh anggota Valhalla untuk menyiksa Toman sampai mati. Hanma lalu berteriak, "Mari kita mulai, Mikey!" Dan Hanma juga berteriak lagi, "Ayo Toman!" Dan chapter 51 pun berakhir. Oke guys, mungkin segini aja dulu ya untuk video kali ini. Gue ucapkan terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nonton video kali ini. Dan nanti untuk spoiler episode selanjutnya akan gue upload secepatnya ya. Pokoknya kalian tungguin aja update video barunya di channel ini. Dan agar kalian gak ketinggalan, kalian bisa tonjok aja tombol subscribe atau berlangganan ke channel ini dan klik lonceng di sampingnya agar kalian gak ketinggalan update video baru dari channel ini. Jangan lupa juga buat like dan share video ini ya. Dan kalian juga bisa berkomentar dan berdiskusi di kolom komentar video ini ya, dengan menggunakan bahasa yang sopan ya. Karena saya juga akan ikut membahas seputar Tokyo Revengers bersama kalian di kolom komentar video ini ya. Gue Devri Alasat Nugra, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.